Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Salsafil dengan NIM 2000180889 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester. Yang pertama ada strategi brute force. Di sini saya sudah membuat sebuah program yang terdiri dari yang pertama ada tipe data struct titik yang berisi float A dan float B. Dan di sini juga terdapat inline. Di sini ada titik P yang memiliki 5 array, yaitu 2,3, 1,-3, 5,2, -3,4, -1, -1. Inisiasikan titik P terjauh, kemudian inisiasikan jarak terjauh dan jarak sekarang dengan menggunakan tipe data float. Ini terdapat P terjauh A, yaitu P indeks kali A, dan P terjauh B, yaitu P indeks kali B. Jarak terjauh dengan rumus P terjauh A dikali P terjauh A ditambah P terjauh B dikali P terjauh B. P terjauh A diisi dengan 2, jadi 2 dikali 2 ditambah P terjauh B diisikan dengan 3, jadi 3 dikali 3. Jadi P terjauh A adalah 4 dan P terjauh B adalah 9, yang kemudian dijumlahkan menghasilkan 13. Lalu di sini terdapat perulangan for. Jarak sekarang memiliki rumus P indeks A dikali P indeks A ditambah P indeks B dikali P indeks B. Jadi 1 dikali 1 ditambah min 3 dikali min 3. Jadi 1 ditambah dengan 9. Yang berarti hasilnya untuk jarak yang sekarang adalah 10. Jadi jarak sekarang adalah 10, lebih besar dari jarak terjauh. Jarak terjauh tadi adalah 13. Jadi 10 besar dari 13. Itu salah. Jadi tidak dilakukan pengondisian. Sekarang kita coba masukkan untuk P indeks A adalah 5 dan P indeks B adalah 2. Jadi 5 dikali 5 adalah 25 ditambah 2 dikali 2 adalah 4. Jadi 25 ditambah 4 adalah 29. Jadi untuk jarak yang sekarang adalah 29, lebih besar dari jarak terjauhnya adalah 13. Maka 29 lebih besar dari 13. Jadi jaraknya adalah memenuhi kriteria. Setelah itu dilanjut ke titik yang berikutnya. Dan di sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Yang kedua, knapsack. Diketahui kapasitas kotak adalah 14 kg yang diketahui weight 1 adalah 2, profit 1 adalah 7, weight 2 adalah 1, profit 2 adalah 8, weight 3 adalah 5, profit 3 adalah 14, weight 4 adalah 2, profit 4 adalah 5, weight 5 adalah 4, profit 5 adalah 10, weight 6 adalah 3, profit 6 adalah 15.
A. 0 sampai 1 knapsack. B. Fraksional knapsack. Dijawab. Dengan metode knapsack, profit untuk barang yang pertama tidak ada yang dimasukkan. Sebab jika ada yang dimasukkan, jumlah akan melebihi kapasitas yang seharusnya. Kemudian untuk barang yang kedua akan dimasukkan keseluruhannya. Begitu pula dengan yang ketiga. Untuk yang keempat tidak dimasukkan karena melebihi kapasitas yang seharusnya. Untuk yang kelima dan enam dimasukkan keseluruhannya, jadi total profitnya adalah 13 dengan memiliki keuntungan profit 45. Dengan metode knapsack, weight untuk barang yang pertama dimasukkan. Begitu pula dengan barang yang kedua. Untuk barang yang ketiga tidak dimasukkan sebab jika ada yang dimasukkan, jumlah akan melebihi kapasitas yang seharusnya. Untuk barang ke-4, 5, dan 6 dimasukkan secara keseluruhan dengan memiliki total bobot yaitu 12 dan keuntungan weight 47. Kemudian untuk density dengan metode knapsack, untuk barang yang pertama dimasukkan, begitu pula dengan barang yang kedua, 3, dan 4. Untuk barang kelima tidak dimasukkan sebab jika dimasukkan jumlah akan melebihi kapasitas yang seharusnya. Kemudian untuk barang yang ke-6 dimasukkan. Jadi total bobotnya adalah 13 dan total keuntungan adalah 49. Jadi solusi optimalnya memiliki keuntungan maksimum sebesar 49. Jadi greedy by density memberikan solusi optimal dengan keuntungan maksimum 49. Dan solusi optimalnya adalah 1, 1, 1, 0, 1. Kemudian untuk P yaitu fraksional knapsack. P metode fraksional knapsack. Pada barang pertama memiliki profit setengah yang berarti masih dimasukkan karena tidak melebihi kapasitas yang seharusnya. Barang kedua memiliki profit yang bernilai 1, berarti masih dimasukkan karena tidak melebihi kapasitas yang seharusnya. Begitu juga dengan barang yang ketiga memiliki profit bernilai 1 yang berarti masih bisa dimasukkan karena tidak melebihi kapasitas yang seharusnya. Sedangkan barang yang kelima memiliki profit itu bernilai 0, yang berarti tidak dimasukkan karena jumlahnya akan melebihi kapasitas yang seharusnya. Barang kelima dan keenam dimasukkan karena tidak melebihi kapasitas yang seharusnya. Dengan memiliki total bobot untuk profit adalah 14 dan total keuntungannya adalah 50,5. Selanjutnya adalah weight. Untuk barang pertama bernilai 1, yang berarti dimasukkan. Begitu pula dengan barang kedua. Barang ketiga bernilai 2/5, yang berarti tetap dimasukkan karena tidak melebihi kapasitas. Barang keempat dan kelima, 6 memiliki weight bernilai 1, yang berarti masih dimasukkan. Dengan total bobot adalah 14. Dengan total keuntungan 50,6. Berikutnya dengan density. Pada barang ke-1, 2, 3, 4 memiliki nilai bernilai 1, yang berarti masih dimasukkan karena belum tidak melebihi kapasitas.
Untuk barang kelima bernilai 1/4, yang berarti masih bisa dimasukkan. Untuk barang yang keenam memiliki nilai density 1, yang berarti masih dimasukkan dengan memiliki total bobot 14, total keuntungan 51,5. Jadi, greedy density memberikan solusi optimal dan keuntungan maksimum 51,5 dengan solusi optimal sama dengan X yang bernilai 1,1,1,1,1. Selanjutnya adalah matriks. Untuk menyelesaikan matriks A dan B agar menghasilkan matriks C, langkah pertama yaitu membagi matriks A dan B menjadi 4 bagian. Matriks A menjadi A11, A12, A21, dan A22. Begitu juga dengan matriks B yang dibagi menjadi 4, yaitu menjadi B11, B12, B21, dan B22. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan A, yaitu menggunakan metode divide and conquer untuk mencari matriks C. Yang pertama adalah mencari matriks C11 menggunakan rumus A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21 dan menghasilkan 5, 2, 4, dan 3. Selanjutnya mencari C12 dengan rumus A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22 dan menghasilkan C12 sebagai berikut, yaitu 4, 3, 1, dan 4. Selanjutnya mencari C21 yang memiliki rumus A21 dikali B11 ditambah A22 dikali B21 menghasilkan 3, 1, 5, dan 3. Dilanjut dengan mencari C22 menggunakan rumus A21 dikali B12 ditambah A22 dikali B22 dan menghasilkan 0, 1, 4, dan 4. Dan untuk hasil akhir matriks C yaitu menggabungkan C11, C12, C21, dan C22 menjadi seperti ini. Dan begitulah cara mencari matriks C menggunakan metode divide and conquer. Selanjutnya adalah menggunakan metode Strassen. Langkah awal untuk mempermudah menghitung dan membagi masing-masing matriks A dan B menjadi 4 bagian. Matriks A menjadi A11, A12, A21, dan A22. Begitu juga dengan matriks B yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu menjadi B11, B12, B21, dan B22. Lalu dilanjut untuk mencari M1 sampai M7. M1 memiliki rumus buka kurung A12 dikurangi A22 tutup kurung dikali buka kurung B21 ditambah B22 tutup kurung, dan hasil M1 adalah 9, 3, min 6, dan min 2. Lalu mencari M2 menggunakan rumus buka kurung A11 ditambah A22 tutup kurung dikali buka kurung B11 ditambah B22 tutup kurung. Dan hasilnya adalah 1, 2, 12, dan 10. Lalu mencari M3 menggunakan rumus buka kurung A11 ditambah A21 tutup kurung dikali buka kurung B11 ditambah B12 tutup kurung. Dan hasilnya adalah min 3, 1, 4, dan 1. Lalu M4 menggunakan rumus buka kurung A11 ditambah A12 tutup kurung dikali B22, hasilnya adalah M5, 3, 5, dan 3. Lalu
M5 memiliki rumus A11 dikali buka kurung B12 dikurangi B22 tutup kurung, dan hasilnya adalah min 1, 0, min 4, dan 1. Dilanjut, M6 memiliki rumus A22 buka kurung B21 min B11 tutup kurung, dan hasil M6 adalah 0, 0, 3, dan min 2. Lalu untuk M7, rumusnya adalah buka kurung A21 ditambah A22 tutup kurung dikali B11, dan hasilnya adalah 2, 1, 2, dan 5. Setelah selesai mencari M1 sampai M7, dilanjut dengan mencari C11, C12, C21, dan C22. Yang pertama adalah C11 dengan rumus M1 ditambah M2 dikurangi M4 ditambah M6. Dan hasilnya adalah 5, 3, 4, dan 3. Lalu mencari C12. M4 ditambah M5, dan hasilnya adalah 4, 3, 1, dan 4. Lalu mencari C21, yaitu M6 ditambah M7, dan hasilnya adalah 2, 1, 5, dan 3. Untuk mencari C22 menggunakan rumus M2 dikurangi M3 ditambah M5 dikurangi M7. Hasilnya adalah 0, 1, 4, dan 4. Jadi matriks C adalah sebagai berikut, yang merupakan gabungan dari C11, C12, C21, dan C22 yang menggunakan metode Strassen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.